selamat datang kembali di mata kuliah klimatologi. Kali ini kita akan membahas topik kelima dan keenam, yaitu tentang suhu dan temperatur. Ini masih bersama saya, Dimas Pratoswawidiani. Jadi suhu merupakan cerminan tingkat energi kinetik rata-rata dari gerak molekul benda. Kemudian alat pengukur suhu itu yaitu termometer dengan satuan Celcius, Reaumur atau Fahrenheit dan Kelvin. Ketika kita berbicara suhu, maka kita di sini dihadapkan dengan panas. Apa panas? Panas adalah energi yang dipindahkan dari suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah. Nah, jumlah panas yang diperlukan oleh 1 gram benda untuk menaikkan suhu 1 derajat Celcius disebut dengan panas jenis. Panas jenis air sama dengan 1 kalori per gram per derajat Celcius. Panas jenis udara sama dengan 0,24 kalori per gram per derajat Celcius. Panas jenis tanah sama dengan 0,20 kalori per gram per derajat Celcius. Dan panas jenis uap air yaitu 0,50 kalori per gram per derajat Celcius. Nah, selanjutnya kita berbicara tentang energi. Apa itu energi? Energi yaitu kemampuan untuk melakukan usaha dengan satuan kalori atau joule. Nah, jenis energi yang kita bahas dalam mata kuliah kali ini adalah energi potensial, yaitu ketika benda diam, kemudian energi kinetik, yaitu ketika benda bergerak. Nah, proses pemindahan panas terjadi dari tempat atau benda yang mempunyai tingkat energi yang lebih tinggi ke tingkat energi yang lebih rendah. Nah, pemindahan panas melalui 3 proses. Pertama ada konduksi, kedua ada konveksi, dan yang terakhir adalah radiasi. Nah, apa itu konduksi? Konduksi adalah proses pemindahan panas melalui gerak molekul benda. Nah, benda yang bersuhu lebih tinggi, gerak molekulnya lebih cepat daripada benda yang bersuhu lebih rendah. Terjadi tumbukan molekul-molekul dan pemindahan panas. Kemudian proses konduksi terjadi pada pemindahan panas benda-benda padat seperti tanah. Kemudian di antara udara, tanah, air. Udara merupakan konduktor terburuk, sedangkan air merupakan konduktor terbaik. Nah, selanjutnya adalah konveksi. Apa itu konveksi? Nah, proses konveksi terjadi pada fluida atau cairan dan gas. Jika dalam proses konduksi medianya dalam keadaan diam, maka pada proses konveksi panas dipindahkan bersama-sama dengan fluida atau cairan atau gas yang bergerak. Kemudian proses pemanasan udara melalui konveksi lebih efektif dibandingkan dengan konduksi dan radiasi. Nah, selanjutnya adalah radiasi. Nah, apa itu radiasi? Radiasi adalah proses pemindahan panas yang tidak memerlukan media perantara. Bisa berupa pada ruang hampa. Kemudian bumi menerima panas dari matahari melalui proses radiasi. Selanjutnya, semua benda dengan suhu di atas 0 Kelvin itu melakukan namanya radiasi. Nah, selanjutnya adalah pemanasan udara. Nah, radiasi matahari itu dapat meningkatkan suhu permukaan bumi. Kemudian terjadi pemanasan udara di atasnya secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Kemudian suhu permukaan bumi sebesar 300 Kelvin atau 30 derajat Celcius memancarkan radiasi gelombang panjang ke atmosfer. Kemudian oleh atmosfer, energi radiasi gelombang panjang bumi sebagian diserap dan sebagian dipantulkan dan sisanya keluar dari sistem atmosfer bumi. Nah, ini adalah skema dari efek rumah kaca. Misalnya adik-adik sering mendengar tentang efek rumah kaca, ya. Efek rumah kaca itu merupakan pemanasan global, ya, yang disebabkan oleh berbagai aktivitas yang dilakukan oleh manusia seperti industri, seperti bahan bakar kendaraan atau emisi, kemudian ada kerusakan lingkungan atau pembakaran hutan, sehingga menyebabkan seolah-olah lingkungan itu menjadi
terefek seperti efek rumah kaca atau di dalam kaca. Nah, selanjutnya adalah pengaruh tinggi tempat. Nah, ketika kita berbicara pengaruh tinggi tempat itu maka akan berpengaruh juga dengan suhu yang diterima. Seperti yang kita ketahui, suhu di dataran tinggi pasti lebih dingin dibandingkan suhu di dataran rendah. Ya. Nah, ini semakin tinggi suatu tempat dari permukaan laut, ya, maka semakin rendah suhunya yang berlaku pada lapisan troposfer. Menurut Handokos 1993 dengan rumus suhu sama dengan 27 kurang 0,005 H dalam derajat Celcius. Nah, H ini adalah ketinggian tempat dari permukaan laut. Ini adalah rumus estimasi dalam memperkirakan suhu pada suatu ketinggian. Nah, ini mengapa di pegunungan atau dataran tinggi suhu cenderung dingin? Nah, kemudian pengaruh suhu pada tanaman. Nah, suhu sendiri adalah faktor lingkungan yang sangat amat berpengaruh terhadap pertumbuhan serta perkembangan tanaman. Suhu berpengaruh positif dengan radiasi matahari. Artinya, ketika semakin besar radiasi matahari yang diterima oleh bumi, maka suhu yang dihasilkan akan semakin besar. Begitupun dengan sebaliknya, ketika radiasi yang diterima oleh bumi itu menurun atau kecil, maka suhunya akan rendah juga. Kemudian suhu mempengaruhi tanah maupun udara di sekitar tajuk tanaman. Selanjutnya, tinggi rendahnya suhu di sekitar tanaman ditentukan oleh radiasi matahari, kerapatan tanaman, distribusi cahaya dalam tajuk tanaman, kemudian kandungan gas tanah. Kemudian suhu itu mempengaruhi proses fisiologis, ya, yaitu beberapanya adalah bukaan stomata, laju transpirasi, laju penyerapan air dan nutrisi, proses fotosintesis serta proses respirasi. Kemudian peningkatan suhu sampai titik optimum akan diikuti oleh peningkatan proses di atas. Nah, setelah melewati titik optimum, proses tersebut mulai dihambat baik secara fisik maupun kimia, atau menurunnya aktivitas enzimatik, ya, atau enzim yang terdegradasi. Baik, mungkin perkuliahan kita sampai di sini. Jika ada yang ditanyakan nanti bisa kita diskusikan dalam grup WhatsApp atau bisa komen dalam di bawah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.